Mari kita lanjutkan lagi kajian kita pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, yang terhormat Bapak Pembina, yang terhormat Bapak Aji Sukardi, kemudian juga para donatur, atas izin Allah, semoga kita masih tetap menjadi hamba-hamba Allah yang tetap istiqomah untuk membantu memperjuangkan sarana-sarana dakwah. Mudah-mudahan rizki yang dianugerahkan Allah kepada kita, Allah memberikan anugerah berkah, diparingi oleh Allah sehat selamat semuanya seluruh keluarga. Kemudian yang dimuliakan Allah, yaitu para pini sepuh, para guru, para alim yang sangat saya taati. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, ya rahimakumullah, yang masih tetap istiqomah pada pagi hari ini. Jadi untuk bersama-sama ngaji. Diharapkan mudah-mudahan iman kita semakin kuat, ketakwaan kita semakin mantap kepada Allah. Dan diharapkan pula dengan kajian-kajian agama melalui Zoom online Asyifa ini, diharapkan semoga amal-amal ibadah kita ini ya menjadi amal ibadah yang diterima Allah, ya, karena kita sudah mengerti syarat rukunnya ibadah itu. Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin melanjutkan lagi kajian ini setelah ya saya menyampaikan tema yang kemarin itu melacak jejak orang yang beriman setelah berhasil selamat meniti sirat. Itu yang kemarin. Jadi walaupun sudah selamat meniti sirat, rupanya masih diberhentikan lagi oleh Allah. Itu yang kemarin. Yaitu ada di terminal yang paling akhir kayaknya sepanjang yang kita pelajari. Yaitu terminalnya namanya Kontoroh. Ya, dan di sana rupanya masih tetap di situ disucikan, ya, kotoran-kotoran, rasa dendam dan lain-lain. Lah hari ini saya ingin melanjutkan sebenarnya kisah ini dengan tema yang berbeda, akan tetapi Bapak Ibu, tema itu saling rupanya bersambung, ya, saling sambung. Jadi apa yang dilihat Rasulullah ketika di Sidratil Muntaha dan saat mendapatkan izin memasuki surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi ini kita ingin berbicara dari sudut pandang apa yang dilihat itu oleh Rasulullah itu. Panjenengan masih ingat Sidratil Muntaha itu kan suatu tempat gitu. Suatu tempat yang tempat ini paling puncak, ya, di atas langit yang ketujuh, kan gitu. Ini pasti panjenengan ingat loh, ini Pak berarti kan Rasulullah itu Mi'raj gitu. Jadi setelah perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ini Mi'raj Bapak Ibu. Jadi mboten Isra-nya ya. Jadi Mi'raj telah sampai menembus gitu 7 dimensi lapis langit. Jadi 7 dimensi lapis langit. Itu saya mengistilahkan dengan kata dimensi. Ya. Kemudian panjenengan kan sering nyebut 7 lapis langit. Tetapi ini ditambahi kata dimensi lapis langit. Kemudian malaikat Jibril ini membawa beliau naik ke atas. Ini ada ulama ahli sejarah yang berpendapat bahwa malaikat Jibril itu cuma hanya sampai di
sampai ada di langit yang ketujuh saja. Jadi tidak bisa naik ke Sidratil Muntaha. Akan tetapi ulama yang lain, di sini Bapak Ibu, Jibril membawa beliau naik ke atas itu sampai kepada suatu tempat yang tertinggi di alam semesta. Masya Allah. Tingkatan yang tiada seorang pun mengetahui hakikatnya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jadi ini tingkatan yang paling tinggi, hanya Allah yang maha mengetahui. Puncak ketinggian langit itu, ini puncak ketinggian langit itu disebut dalam Al-Quran, itu bernama Sidratil Muntaha. Ada yang mengatakan Sidratul Muntaha. Nah ini maksudnya puncak ketinggian langit itu, yang paling tinggi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waktu itu Rasulullah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berada dalam suatu batas puncak ketinggian alam semesta itu. Masya Allah. Di mana belum pernah ada sama sekali makhluk Allah yang melewati batas ketinggian itu. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu, itu belum pernah ada sama sekali makhluknya Allah yang melewati batas ketinggian itu. Jadi kecuali Allah mengizinkan Nabi Muhammad SAW ada di tempat itu. Subhanallah. Dan Bapak Ibu ingat, waktu Nabi Muhammad itu diperjalankan oleh Allah yang namanya Isra Mi'raj itu tahunnya tahun 10 kenabian. Ya Bapak Ibu, 10 kenabian. Jadi masih belum hijrah Pak. Bapak Ibu, belum hijrah. Jadi posisi Nabi Muhammad itu masih ada di Mekah. Nah, makanya kan subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram. Jadi Nabi Muhammad itu berangkat dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Makanya ulama sejarah mencatat itu tahun 10 ya kenabian. Jadi Nabi Muhammad diangkat jadi nabi itu kan usianya 40, 10 tahun kemudian. Dan Bapak Ibu itu setelah Allah mundut atau mewafatkan pamannya namanya Abu Thalib, kemudian disusul juga dengan istrinya Khadijah waktu itu sedo. Kemudian Nabi Muhammad ibaratnya gitu Bapak Ibu diajak rupanya dihibur oleh Allah dengan peristiwa yang namanya Isra Mi'raj itu, kan begitu? Itu panjenengan ya masih ingat gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberi kesempatan oleh Allah berada dalam satu batas puncak ketinggian alam semesta itu. Bapak Ibu, di puncak langit yang paling tinggi inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar terpesona. Masya Allah, napa niku terpesona nih. Jadi ibaratnya terpesona itu kesensem, orang Jawa itu. Kesensem itu tertarik, kesensem. Ya, jadi terpesona ketika memandangi segala ciptaan Allah yang luar biasa dahsyatnya itu. Subhanallah. Untuk menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang maha besar dan maha agung. Di tempat inilah Rasulullah SAW mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menyaksikan struktur alam semesta ini secara utuh dan mendetail. Masya Allah. Keadaan ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat yang ke-53 An-Najm mulai ayat 14 sampai 18. Nuwun sewu. Assalamualaikum Mbak Jiwati. Siap Ustadz. Bu, panjenengan buka surat 53 An-Najm mulai ayat 14 sampai 18 Baji. Allah berfirman, saya bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Bapak Ci. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupa yang asli pada waktu malam yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika di Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputi. Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi berangkat dari ayat ini pula, para ulama tafsir itu menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat malaikat Jibril itu 2 kali. Ya, jadi melihat malaikat Jibril itu dalam bentuk aslinya, ya, wujud rupa yang asli maksudnya Bapak Ibu. Yang pertama ketika Rasulullah itu menerima wahyu, yang pertama di Gua Hira. Jadi Rasulullah pernah melihat wujud rupa aslinya malaikat Jibril itu. Masya Allah. Yang pertama di Gua Hira itu, ketika Rasulullah menerima wahyu yang pertama itu. Kemudian yang kedua, diceritakan dalam ayat ini, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu naik ke langit, hingga sampai ada di puncak ketinggian langit, yang disebut dalam ayat ini bernama Sidratil Muntaha. Ketika itu Rasulullah melihat wujud malaikat Jibril dalam rupa aslinya lagi juga. Ya, menurut ulama tafsir ini. Jadi Rasulullah itu melihat malaikat Jibril dalam rupa aslinya itu 2 kali Bapak Ibu. Keadaan ini juga dijelaskan dalam suatu hadis. Jadi didukung oleh penjelasan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang bersumber dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ya, Ibnu Mas'ud berkata, ya, an Ibni Mas'ud fi hadhil ayah wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu Jibrila walahu sittu mi'ati janah yantasiru fi rishihit tahawil ad-durru wal yakut. Subhanallah. Sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Dan maksudnya pun waktu yang lain itu nanti 2 kali ini gitu, waktu yang lain itu. Di Sidratil Muntaha. Ya. Bahwa Rasulullah pernah bersabda dalam hadis ini Bapak Ibu, aku melihat Jibril dalam rupa aslinya. Ia memiliki 600 sayap. Subhanallah, 600 sayap. Ini kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu, bagaimana Rasulullah itu menghitung 600 itu. Kan itu 600 sayap. Dari bulu-bulu sayapnya di dalam hadis ini, bertebaran beraneka warna mutiara dan yakut. Hadis riwayat Imam Ahmad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi berdasarkan pada ayat ini pula, panjenengan akan melihat terselip kata Sidratil Muntaha. Ya kan? Maka yang dimaksud dengan kata sidroh, menurut ulama tafsir,
itu berarti sejenis pohon yang rindang. Jadi menurut ulama tafsir, itu sejenis pohon yang rindang. Sedangkan muntaha itu bermakna tempat yang paling akhir. Jadi tempat yang paling ujung. Secara kebahasaan, gabungan kedua bermakna tumbuhan atau pohon sidroh yang tidak terlampaui. Nah, kalau disusun dengan sidrotil muntaha, jadi maksudnya itu pohon sidroh yang tidak terlampaui. Hanya gitu aja Bapak Ibu, makna sidrotil muntaha itu. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, dalam buku tafsirnya Al-Misbah, dijelaskan bahwa sidroh merupakan sejenis pohon yang bila di Indonesia disebut dengan pohon bidara. Nah, tapi Bapak Ibu, ini bidara yang aneh. Itu bidara ya yang tidak berduri. Padahal panjenengan mengetahui yang namanya bidara itu biasanya kan durinya lancip-lancip Bapak Ibu. Dalam sejumlah riwayat hadis digambarkan pohon ini daunnya lebar dan rindang. Disebut dalam hadis. Serta keindahannya sulit dibahasakan. Ini menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, juga istilah sidrotil muntaha ini juga disebut di dalam surat yang saya baca tadi, surat An-Najm Bapak Ibu, ayat yang ke-14 itu tepatnya, ya. Disebutkan oleh Allah secara eksplisit itu. Allah berfirman, "Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidrotil muntaha." Kan gitu disebut dalam surat 53 An-Najm ini, yaitu ayat yang ke-13 dan 14 itu Bapak Ibu. Sungguh dia, Nabi Muhammad maksudnya, benar-benar telah melihatnya. Maksudnya, melihatnya itu Jibril dalam rupa yang asli itu. Jadi melihat Jibril dalam rupa yang asli itu. Maksudnya begitu. Pada waktu yang lain. Jadi maksudnya, karena Rasulullah sudah 2 kali ini. Yaitu ketika Rasulullah ada di Sidrotil Muntaha. Begitu Bapak Ibu yang dimaksud. Berdasarkan ayat ini pula, ketika Rasulullah SAW telah sampai di Sidrotil Muntaha itu, di batas puncak ketinggian alam semesta ini, inilah Rasulullah beliau diberi kemampuan untuk menyaksikan sebagian dari tanda-tanda keagungan dan kemuliaan Tuhannya yang besar. Jadi kemuliaan Allah. Rasulullah diperlihatkan pada saat itu ketika Sidrotil Muntaha itu, Bapak Ibu diperlihatkan ya, keadaan surga ma'wah. Di situ kan ya disebut di dalam ayat yang ke-15 itu Bapak Ibu yang tadi sudah saya bacakan, indaha sidratil jannatul ma'wah. Indaha jannatul ma'wah. Ya, jadi Nabi Muhammad diperlihatkan ya ada di Sidrotil Muntaha itu surga ma'wah. Jadi indah itu maksudnya di dekat Sidrotil Muntaha itu ada surga namanya surga ma'wah. Juga Rasulullah mendapat anugerah kemampuan untuk bisa menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang paling besar. Subhanallah. Tanda-tanda kekuasaan Allah yang paling besar. Keadaan ini juga dijelaskan oleh Allah di dalam ayat yang ke-18 itu Bapak Ibu. Lanjutannya tadi yang sudah saya bacakan. Yang diterjemah oleh Bu Hajiwati tadi. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubro. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah yang paling besar. Bapak Ibu, berdasarkan ayat ini, ketika Rasulullah sudah selesai diperjalankan misi ini, maksudnya Isra Mi'raj ini, ketika Nabi Muhammad sudah sampai, ya Bapak Ibu, ya ada di Masjidil Haram lagi, esok harinya Rasulullah itu bercerita, kan gitu. Para sahabat bertanya Bapak Ibu langsung kepada Rasulullah, apa ya Rasulullah yang dimaksud dengan sesungguhnya? Dia, maksudnya Rasulullah, telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah yang paling besar itu. Apa itu yang dimaksud?
Nah, apakah panjenengan maksudnya Rasulullah itu bisa melihat Allah pada saat itu? Apa panjenengan itu bisa melihat Allah ya Rasul pada saat itu? Ngoten, ini pertanyaannya para sahabat Bapak Ibu. Maka keadaan ini dijelaskan dalam kitab Sahih Muslim yang bersumber dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari Bapak Ibu, yang telah mengatakan bahwa ia, Rasulullah maksudnya, ya pernah bertanya kepada, maksudnya para sahabat gitu, pernah bertanya kepada Rasulullah. Nah gitu. Hal ra'aita rabbuka faqala, ya, nurun anna arahu. Wa fi riwayatin ra'aitu nuron. Itu disebut di dalam riwayat Muslim. Ketika Nabi Muhammad ditanya oleh sahabat ya pada saat Rasulullah itu sudah sampai ya Bu, maksudnya Bapak Ibu landing gitu maksudnya sudah sampai, esok harinya Rasulullah kan cerita ya. Jadi cerita itu disampaikan dengan ini ayat turun ini Bapak Ibu. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah yang paling besar. Nah ini loh, tanda-tanda kekuasaan Allah yang paling besar itu, akhirnya para sahabat ini langsung bertanya kepada Rasul. Hal ra'aita rabbaka. Apakah engkau melihat Tuhanmu ya Rasul? Maka beliau menjawab, hanya nur, cahaya yang kulihat. Oh, ngatakan. Hanya cahaya yang aku lihat. Lalu mana mungkin aku dapat melihatnya? Jadi Bapak Ibu, ayat ini ditafsiri oleh ulama-ulama tafsir. Jadi Rasulullah itu hanya melihat cahaya Allah. Jadi tidak melihat hakikat zat Allah itu sendiri. Ngatakan maksudnya. Lalu bagaimana Rasulullah menggambarkan keindahan dan kenikmatan surga dalam perjalanan Mi'raj ini? Nah, bagaimana? Ya, ketika itu Rasulullah diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surga, Bapak Ibu. Jadi pada saat itu rupanya Rasulullah itu mendapat izin untuk memasuki surga. Namun dari jarak yang cukup jauh dalam perjalanannya untuk menuju ke surga itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersentak karena telah mencium semerbak bau yang sangat harum dari arah menuju surga itu. Bapak Ibu, jadi ketika Nabi Muhammad itu mendapat izin untuk memasuki surga itu dari jarak yang sangat jauh, Rasulullah sudah mencium bau yang sangat harum semerbak dari arah menuju surga itu, Bapak Ibu. Masya Allah. Ya. Maka dalam keadaan demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada umatnya melalui sabdanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Amr al-As. Ngaten Bapak Ibu. Ya. Apa ini hadisnya? Ngaten hadisnya. Wa inna rihaha yuwajadu min masirati arba'ina aman. Masya Allah. Ngaten ya. Rasulullah bersabda, dan sesungguhnya aroma surga itu sudah tercium dari jarak 40 tahun perjalanan cepat. Subhanallah. Masya Allah. Saya ulang ya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aroma surga itu sudah tercium dari jarak 40 tahun perjalanan cepat. Hadis riwayat Bukhari, Bapak Ibu. Sahih hadisnya. Rasulullah juga menceritakan tentang golongan umatnya yang terhalang untuk mencium bau surga ini. Keadaan ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sinfani min ahlin nar, lam arohuma kaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil bakori, yadribuna biyan nas, wanisaun kasiyatun, ariyatun mumilatun ma'ilatun, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti al-ma'ilati, la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha
layu jadumin masiroti kada wa kada. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Saya ulang, ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi. Dengan cambuk itu mereka memukuli seseorang. Jadi waktu Nabi Muhammad diperlihatkan neraka itu, Bapak Ibu, rupanya belum pernah dilihat, tapi baru melihat kali ini, ngeten. Ya, yaitu suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi. Dengan cambuk itu mereka memukuli seseorang. Subhanallah. Dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Jadi Rasulullah rupanya melihat ada di neraka itu, ya, wanita-wanita yang berpakaian telanjang. Mereka berjalan dengan berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Rambut mereka seperti pono unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal sesungguhnya bau surga itu sudah tercium dari jarak yang sangat jauh. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah. Jadi rupanya ini ada dalam hadis riwayat Muslim ini, Bapak Ibu. Ada rupanya wanita dunia ini maksudnya digambarkan oleh Rasulullah pada saat ada di neraka itu, ya, wanita-wanita itu berpakaian tapi telanjang. Nah, ini bagaimana penafsirannya? Pakaian kok telanjang itu ya mungkin pakaiannya sangat ketat atau warnanya sama dengan kulitnya dan lain-lain itu, Bapak Ibu. Kemudian rambut mereka itu seperti punuk unta yang miring. Mereka itu tidak masuk surga, Bapak Ibu. Karena apa? Karena Rasulullah menyatakan orang itu berpakaian, tapi berpakaian telanjang itu wanita, Bapak Ibu. Mereka tidak bisa mencium bau surga itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu Rasulullah memasuki surga itu melalui salah satu pintu. Dari pintu-pintu surga itu. Masing-masing dari pintu surga itu sebagai tempat masuk. Sekaligus sebagai penentu nilai. Jadi Bapak Ibu, pintu-pintu surga yang banyak itu sekaligus sebagai penentu nilai. Siapa yang datang untuk memasukinya? Oh kan gitu. Jika seseorang hanya diperbolehkan masuk dalam satu pintu atau pintu tertentu saja, tentu akan berbeda nilai dan kedudukannya. Bila dibandingkan dengan orang yang boleh dan bisa masuk dari pintu manapun yang dia suka. Begitu pula halnya dengan surga. Ketika itu Rasulullah diperbolehkan memasuki pintu-pintu manapun yang beliau suka. Mengenai masalah pintu surga ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan. Nuhun sewu, Ibu Hajiwati. Assalamualaikum, Mbak Hajiwati. Siap, Ustaz. Ibu buka, Bu. Ada di surat yang ke-13, Bu. Surat 13, ayatipun mulai ayat 23 sampai ayat 24. Saya bacakan. Ini mengenai masalah pintu-pintu surga. Oke. Jadi Rasulullah, Bapak Ibu, rupanya diizinkan masuk melalui beberapa pintu yang beliau suka. Nah, padahal ya pintu-pintu ini rupanya menunjukkan daripada kualitas daripada iman dan amal solehnya masing-masing. Ya. Nggih, Bu, panjenengan buka surat yang ke-13 mulai ayat 23 sampai 24. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Bapak Ji. Yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.
sambil mengucapkan, "Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu." Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Masya Allah. Terima kasih, Baji. Bapak Ibu, dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan surga Aden. Jangan itu ya di sini sebagai salah satu dari sekian surga, ya, surganya Allah yang memiliki banyak pintu. Seperti terlihat dalam ungkapan mingkulibab, dari semua pintu. Jadi ungkapan disebut dalam ayat tadi. Bapak Ibu, di antara nama-nama surga yang disebut Allah dalam Al-Quran ini, saya sebutkan nama-nama surga. Ini yang pertama, Jannatun Naim. Ya, itu disebut dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26, ayat 85. Kemudian ada yang nomor 2, yaitu Jannatul Ma'wa. Jadi namanya surga Ma'wa. Itu tercantum ada di dalam surat An-Najm yang tadi saya bacakan. Ya, surat yang ke-53 ayat 15 tadi, Bapak Ibu. Kemudian ya, yang ketiga itu Jannatu Aden. Ya, ini jadi disebut di dalam ayat ini yaitu surga Aden yang disebut di dalam surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat 23 tadi. Kemudian yang keempat ada namanya Jannatul Firdaus. Bapak Ibu, ya, itu tercantum juga di surat Al-Kahfi dan masih banyak lagi di ayat yang lain. Surat yang ke-18 ayat 107. Kemudian juga nomor 5 Jannatul Khuldi. Jannatul Khuld. Itu disebut dalam surat yang ke-25 Al-Furqan ayat yang ke-15. Kemudian tadi ada Darussalam. Jadi ada surga Darussalam. Itu disebut di dalam surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 25. Kemudian ada lagi nama Bapak Ibu, ada yang nomor 7 ini Darul Qoror, ada surga Darul Qoror. Ya, itu disebut di dalam surat Ghafir. Ya, surat yang ke-40 ayat yang ke-38 dan masih banyak lagi ya surga-surga lainnya. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas juga disebutkan bahwa nama-nama surga itu kalau disebut ya itu ada 8, ada yang mengatakan lebih dari itu. Nah, ini menurut riwayat Ibnu Abbas, Bapak Ibu. Yang secara berturut-turut itu peringkatnya. Ada peringkatnya, Bapak Ibu. Yang pertama surga yang namanya Darul Jalal. Yang merupakan surga paling rendah. Yang terbuat dari permata lu'lu' berwarna putih. Masya Allah. Yang kedua namanya surga Darussalam. Yang terbuat dari permata yakut berwarna merah. Yang ketiga, ini di hadis riwayat Ibnu Abbas ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bapak Ibu. Kemudian ada surga yang namanya surga Ma'wa, yang terbuat dari permata zabarjat yang berwarna hijau. Keempat surga Khuldi, yang terbuat dari permata marjan berwarna merah. Yang kelima surga Naim, yang terbuat dari perak, ya, berwarna putih. Yang keenam surga Firdaus, yang terbuat dari emas, berwarna merah. Kemudian yang ketujuh surga Aden, terbuat dari permata dzurrat yang berwarna putih. Kemudian kedelapan surga Darul Qoror, yang terbuat dari zamrud. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu macamnya surga, dan itu ada peringkatnya masing-masing. Masih menurut Ibnu Abbas lagi dijelaskan bahwa setiap masing-masing surga yang 8 tersebut juga memiliki masing-masing itu 8 pintu. Rasulullah menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas, Bapak Ibu. Rasulullah SAW bersabda, "Fil jannati samaniyatu abwabin wan naru laha sab'atu abwab." Rawahul Bukhari Muslim. Surga, kata Rasulullah, memiliki 8 pintu. Dan mereka memiliki, dan neraka, maksudnya neraka, memiliki 7 pintu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat Ibnu Abbas menjelaskan secara terperinci fungsi pintu-pintu surga itu. Yaitu pintu pertama
adalah pintu yang dilewati oleh para nabi dan rasul dan para syuhada. Nabi dan rasul dan para syuhada. Kemudian pintu kedua, milik hamba Allah yang ahli sholat, yang membaguskan wudhunya dan rukun sholat mereka. Pintu ketiga, milik ahli zakat. Pintu keempat, milik orang-orang yang menyuruh dengan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Pintu kelima, milik orang yang menahan diri mereka dari godaan syahwat. Pintu keenam adalah milik orang yang haji dan umrah. Pintu ketujuh, milik para mujahid yang berjuang di jalan Allah, baik dengan harta maupun jiwa mereka, namun mereka tidak terbunuh di jalan Allah. Kemudian pintu kedelapan, milik orang-orang yang bertakwa, di mana mereka ketika hidup di dunia, menutup pandangan mereka dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan gemar melakukan kebaikan dan amal soleh, seperti berbakti kepada kedua orang tua, dan suka menyambung tali silaturahmi. Ini akan dimasukkan melalui pintu ke-8. Dan setiap pintu akan dijaga oleh para malaikat yang bertugas menyambut para penghuninya dengan salam, salamun alaikum, Masya Allah, salam penghormatan, sambutan yang penuh penghormatan ya di depan pintu surga ini untuk calon penghuninya, tentu saja menjadi isyarat akan tingginya kemuliaan dan kebahagiaan mereka. Subhanallah. Dan setiap pintu Bapak Ibu disediakan untuk amal tertentu yang akan mengantar manusia untuk dipanggil masuk ke dalamnya. Seperti pintu bagi sholat, pintu ahli sedekah yang tadi sudah saya sampaikan ya. Dan ini Bapak Ibu berdasarkan hadis. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Masya Allah, man anfaqa zaujaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya Abdullah hadza khairun. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma alaman du'iya min tilkal abwab min daruratin, fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kullaha, qala na'am wa arju an takuna minhum. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang berinfak dengan sepasang hartanya di jalan Allah, maka ia akan dipanggil dari pintu surga. Hai hamba Allah, inilah kebaikan. Maka orang yang termasuk golongan ahli sholat akan dipanggil melalui pintu sholat. Maka ia akan dipanggil dari pintu sholat itu Bapak Ibu. Ahli sedekah dipanggil dari pintu sedekah. Orang yang termasuk golongan ahli jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Orang yang termasuk golongan ahli puasa akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Ini pintunya orang ahli puasa. Dan orang yang termasuk golongan ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Bapak Ibu, ketika mendengar hadis ini, Abu Bakar pun bertanya, ayah dan ibuku sebagai penebus Anda, wahai Rasulullah, kesulitan apa lagi yang perlu dikhawatirkan oleh orang yang dipanggil dari pintu-pintu itu? Mungkinkah ada orang yang dipanggil dari semua pintu tersebut ya Rasul? Maka beliau pun menjawab, na'am, ada hamba Allah yang akan bisa masuk dari berbagai macam pintu itu. Masya Allah. Dan kata Rasulullah, aku berharap kamu wahai Abu Bakar, ya termasuk orang yang akan dipanggil melalui beberapa pintu itu. Kemudian Bapak Ibu disebut dalam satu hadis, ada hadis Nabi Muhammad ya yang menyatakan bahwa ada jika seorang istri, lalu orang istri itu adalah taat beribadah, menjalankan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia juga taat kepada suaminya, kemudian juga dia, Bapak Ibu, bisa menjaga harta suaminya, maka istri-istri seperti itu, kata Rasulullah, akan dimasukkan ke dalam surga melalui pintu mana saja yang ia kehendaki. Subhanallah. Allahu Akbar. Kemudian disebut di dalam satu hadis, Bapak Ibu,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ati babal jannah yaumal qiyamah fastaftihu fayakulul khazinu man anta faakulu Muhammad fayakulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka. Bapak Ibu, hadis ini memberitahukan, ya, Rasulullah bersabda, aku akan mendatangi pintu surga itu pada hari kiamat. Lalu aku minta dibukakan. Maka penjaga pintu surga itu berkata, siapa engkau? Lalu aku menjawab, aku Muhammad. Lantas malaikat tersebut berkata, aku diperintahkan dengan sebab engkau. Aku tidak akan membukakan pintu-pintu surga ini untuk seorang pun sebelum engkau, ya Muhammad. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu, dari hadis ini kita mendapat petunjuk bahwa orang yang mula-mula akan dibukakan pintu surga itu adalah Nabi Muhammad SAW. Hadis ini juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah orang pertama yang akan membuka pintu surga itu. Bapak Ibu, juga didukung oleh hadis yang lain. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu akhirunal awalun yaumal qiyamah wa nahnu awalu man yadkhulul jannah ba'da annahum utul kitab min qablina wa utinahu min ba'dihim fakhtalafu fahadanallahu lima khtalafu fih minal haqqi fahada yaumuhum alladhi khtalafu fih hadanallah lahu qala yaumul jum'ati fal yaumalana wa ghadan li yahudi ba'da ghadin lin nasara. Rasulullah telah bersabda, kami adalah umat terakhir. Kata Rasulullah, kami adalah umat terakhir. Namun pertama pada hari kiamat. Kamilah yang pertama kali masuk surga. Walaupun mereka mendapatkan kitab suci sebelum kami. Dan kami mendapatkan kitab suci setelah mereka. Lalu mereka berselisih. Dan kami ditunjukkan Allah kepada kebenaran. Dalam hal yang mereka perselisihkan itu. Bapak Ibu, Yahudi Nasrani kan berselisih. Walaupun dia itu lebih dulu dituruni kitab. Akan tetapi Nabi Muhammad beserta umatnya itu kan termasuk umat yang paling akhir. Akan tetapi Nabi Muhammad mengatakan bahwa aku dan umatku besok yang akan pertama kali akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Masya Allah. Berdasarkan hadis ini, para malaikat penjaga pintu-pintu surga itu akan menghalangi siapapun yang akan masuk melalui pintu-pintu surga itu. Sebelum Nabi Muhammad datang bersama umatnya sampai ke dalam surga. Masya Allah. Bapak Ibu, lalu bagaimana keadaan orang yang beriman ketika akan memasuki surga itu? Bagaimana keadaannya? Maka dalam hal ini Allah menjelaskan dalam satu hadis. Nuwun sewu. Allah akan menjelaskan dalam kitab suci Al-Quran, Bapak Ibu. Monggo. Nuwun sewu, Bu Haji Wati. Halo Bu Haji. Ya, Ustadz. Bu, panjenengan buka, Bu. Surat 39, Az-Zumar. Ayat 73. Saya bacakan. Ini rupanya telah diceritakan Allah, nih, Bapak Ibu. Ini maksudnya bagaimana keadaan orang-orang yang beriman itu ketika akan memasuki surga itu. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir. Wasiqal ladzina taqaw rabbakum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya yaitu surga, dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Masya Allah.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sudah diberi informasi Bapak Ibu, nggih. Kita sudah diberi petunjuk, dijelaskan oleh Allah. Jadi ayat ini menjelaskan tentang syarat umum. Ini kita teliti dulu, syarat umum. Bahwa umat manusia yang akan dimasukkan ke dalam surga itu, yaitu hamba-hamba Allah yang bertakwa. Nah, ini di sini. Wasiqal ladzina taqaw rabbakum, bertakwa. Ngaten Bapak Ibu, ini yang pertama, syarat umum ini. Ya, selama hidup di dunia. Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang hidup di muka bumi ini, lalu dia itu tidak beriman kepada Allah, lalu dia tidak jadi orang yang takwa kepada Allah, maka jangan diharap orang itu akan masuk ke dalam surga. Ini syarat yang pertama. Nah, yang tampak dalam ayat ini. Gitu. Namun Bapak Ibu, walaupun itu syarat ini, ya masih dibagi-bagi lagi ke dalam beberapa kelompok. Jadi orang takwa itu masih dibagi-bagi lagi sesuai dengan kualitas daripada ketakwaannya. Ya. Bapak Ibu, akan tetapi, ngoten nggih, sedang setiap kelompoknya akan berbeda dari sudut pandang waktu. Jadi maksudnya setiap kelompok ini dari sudut pandang waktunya berbeda. Ada yang lebih dulu, ada yang kemudian, kan gitu. Nah, ngoten kan? Serta tingkat nilai keimanannya itu dan amal soleh mereka masing-masing. Sesuai dengan tingkat nilai keimanan dan amal solehnya. Bapak Ibu, maka keadaan ini dijelaskan dalam hadis, Bapak Ibu. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ya, dari Abdullah bin Amr bin As. Inna fuqara'a al-muhajirin yasbiqunal aghniya'a yaumal qiyamah ilal jannati bi arba'ina harifan. Sesungguhnya kaum muhajirin yang miskin, mereka mendahului masuk surga pada hari kiamat itu dengan jarak 40 tahun sebelum orang kaya. Masya Allah. Jadi jaraknya itu 40 tahun. Ini hadis riwayat Muslim, Bapak Ibu. Oke. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah. Yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannata qoblal aghniya binisfi yaumin wa huwa khamsumi'ati amin. Hadis riwayat Imam Muslim. Masya Allah. Oke. Hadis ini menunjukkan, jadi orang-orang Muslim yang fakir Bapak Ibu, akan masuk surga terlebih dahulu daripada orang yang kaya selama setengah hari, yaitu seperti 500 tahun kehidupan dunia ini. Jadi setengah hari itu jaraknya. Jadi orang-orang miskin itu Bapak Ibu, itu sudah masuk ke dalam surga lebih dulu. Subhanallah. Makanya Nabi Muhammad dalam hadisnya itu begini. Ya Allah, jadikan aku orang miskin. Kata Nabi Muhammad. Kemudian, wafatkan aku bersama orang-orang miskin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menurut penjelasan ulama hadis, miskin yang dimaksud ini, orang yang merasa selalu butuh dengan Allah. Jadi bukan distandari karena miskinnya harta Bapak Ibu. Tapi miskin dari sudut pandang butuh dengan Allah. Ngoten. Kemudian Nabi Muhammad juga, ya Allah wafatkan aku bersama orang-orang miskin. Itu bisa kita bayangkan Bapak Ibu. Dia sudah tengok-tengok ada di surga. Sudah bersenang-senang di surga. Kemudian orang-orang kaya ini baru untuk masuk. Ya Allah, ada disebut dalam satu hadis, tapi hadisnya ini kayaknya kurang kuat Bapak Ibu. Hadis juga, tapi analisa ulama hadis juga, Nabi Sulaiman itu kan sugih, gitu. Rupanya Nabi Sulaiman ini nunggu, ya, 500 tahun, ya, setelah orang-orang miskin ini sudah ada di surga. Begitu Bapak Ibu. Jadi walaupun seorang nabi karena itu kaya raya, jadi rojo, tetapi disebut dalam hadis ini kan secara umum gitu. Jadi juga Nabi Sulaiman disebut dalam hadis tersendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada yang mengatakan hadisnya itu dhaif Bapak Ibu. Ya, wallahu a'lam. Ya. Hadis ini juga menunjukkan bahwa orang-orang fakir dari kalangan muhajirin adalah hamba-hamba Allah yang lebih dulu akan diantar masuk ke dalam surga.
Begitu Rasulullah melihat ada di surga pada saat itu. Karena mereka harus meninggalkan harta benda dan usahanya di Mekah pada saat itu. Mereka rela hidup berterlonta-lonta di Madinah, tidur di emperan Masjid Nabawi. Baju mereka lusuh, rambut mereka kusut, badan mereka kurus. Keadaan seperti ini mereka lakukan semata-mata karena kecintaan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Subhanallah. Dan karena kecintaan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka rela dia meninggalkan Mekah, meninggalkan usahanya, meninggalkan ternaknya, meninggalkan pertaniannya, Bapak Ibu. Rumahnya ditinggal. Dia cuma hanya ikut Rasulullah. Dia juga tidak mesti di Mekah atau di Madinah maksudnya. Itu dapat kontrakan rumah. Makanya ada yang terlonta-lonta Bapak Ibu. Di sini dia tidur ada di masjid, di emperan masjid itu. Oleh karena itu keadaan ini mereka lakukan semata-mata karena kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan sikap hidup seperti ini, wajar, nih Bapak Ibu, jika Rasulullah mengatakan bahwa mereka adalah kelompok golongan pertama yang akan diantar untuk memasuki surga itu. Subhanallah. Jadi nuwun sewu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kalau kita jadi orang kaya itu penting. Ya, tetapi apabila Allah mentakdirkan kita ini tidak begitu banyak harta, maka bagi orang-orang yang sabar, maka Allah akan memasukkan surga yang pertama. Akan tetapi ketika ada orang yang belakangan masuk surga, maksudnya ada orang, bukan berarti fasilitas surganya lebih rendah daripada yang lebih dulu. Jadi maksudnya gini, walaupun orang yang masuk surganya itu kemudian, tapi dari sudut pandang kualitas surga, itu juga belum tentu kualitasnya lebih bagus daripada surga yang lebih dulu dimiliki atau dimasuki oleh orang-orang fakir, Bapak Ibu. Ngoten maksudnya. Jika mereka golongan orang-orang yang kaya, akan tetapi semua hartanya diperoleh dengan cara yang halal. Ayo. Soge tapi hartanya diperoleh dengan cara yang halal, Bapak Ibu. Oke? Juga hartanya sewaktu hidup di dunia dipergunakan untuk di jalan Allah. Ya, seperti dikeluarkan zakatnya. Banyak dipergunakan untuk menolong agama Allah misalnya. Membantu fakir miskin, anak-anak yatim. Membangun sarana-sarana dakwah. Termasuk panjenengan ini. Ya, membangun sarana dakwah. Menolong agama Allah. Maksudnya untuk menjadi donatur. Dan ini terbukti kan. Ini sarana dakwah. Maka ngeten. Kemudian juga membangun panti yatim, membangun sekolah-sekolah, membangun pondok-pondok pesantren, ya, menggaji guru-guru agama dan lain-lain. Maka surganya bisa lebih baik dan lebih tinggi dibandingkan dengan orang miskin yang lebih dulu masuk surga. Ngoten Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir dengan orang yang jadi orang kaya nggih. Yang penting hartanya diperoleh dengan cara yang halal dan dipakai untuk kepentingan di jalan Allah. Maksudnya begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, disebutnya dalam hadis tersebut bahwa orang fakir sebagai kelompok yang pertama masuk surga karena terkait hisab mereka Bapak Ibu yang lebih ringan. Jadi hisabnya lebih ringan dan lebih cepat itu kalau hartanya sedikit dibandingkan dengan hisabnya orang yang kaya. Gitu aja. Jadi karena orang kaya itu hisabnya rada dawa. Yang akan menghadapi banyak pertanyaan gitu kan. Misalnya kredit macam gitu. Sekarang ini ada macam-macam kredit penjol macam-macam kan gitu. Jadi di sini mungkin Bapak Ibu yang lebih lama hisabnya itu orang kaya karena apa? Karena rupanya banyak kepentingan kan gitu. Kita sebagai seorang muslim telah memahami sebenarnya bahwa salah satu tujuan Allah menciptakan manusia di dunia ini untuk diuji kan. Agar Allah mengetahui siapa di antara manusia ini yang terbaik amal-amal perbuatannya. Maka pada hakikatnya yang dibidik oleh Allah bukan dari sudut pandang formalitasnya manusia Bapak Ibu. Misalnya banyak sedikitnya harta, bukan karena itu. Ya, ketampanan dan kecantikannya bukan karena itu. Pangkat dan jabatannya bukan karena itu. Titel keilmuannya dan keturunannya terutama mengenai masalah harta. Akan tetapi Bapak Ibu, Rasulullah rupanya memberitahukan kepada kita bahwa
manusia itu yang dibidik oleh Allah adalah iman dan takwanya. Akhlaknya, kejujurannya, ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya itu jadi hakim yang adil. Seandainya jadi seorang insinyur yang bertakwa kepada Allah. Seandainya jadi dokter yang jujur, dokter yang baik, dokter yang tidak menipu pasiennya, dan lain-lain. Ya, Rasulullah bersabda dalam satu hadis. Setelah ini kita tutup, Bapak Ibu. Insya Allah nanti akan saya sampaikan lagi, ada di pekan depan itu, bagaimana ya Rasulullah itu melihat lebih jauh lagi tentang keadaan apa saja yang ada di surga itu. Ini tadi Bapak Ibu sebagian yang dilihat oleh Rasulullah, dan insya Allah akan saya sampaikan pada minggu depan, insya Allah. Bapak Ibu, saya sampaikan ada satu hadis, ya Rasulullah bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i, an umrihi fima afnahu, wa an jasatihi fima ablahu, wa an ilmihi madza amila fihi, wa an malihi min ainak tasabahu, wa fima anfaqahu. Rawahu Tirmidzi. Rasulullah bersabda, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai 4 perkara. Yang pertama, umurnya, untuk apa ia habiskan. Bapak Ibu, umurnya untuk apa ia habiskan. Yang kedua, jasadnya, maksudnya Allah memberikan anugerah kepada kita ini sehat, jasad kita. Untuk apakah ia gunakan? Ini pertanyaannya. Ya. Kemudian yang ketiga, ilmunya. Apakah telah diamalkan ilmunya? Maksudnya dimanfaatkan untuk kebaikan enggak ilmunya? Masalahnya ada seorang ilmuwan, tapi dipakai untuk ngapusi orang. Jadi ilmunya dipakai untuk menipu orang. Kan gitu Bapak Ibu. Dan besok akan ditanya oleh Allah, ilmunya itu dipakai untuk apa? Subhanallah. Kemudian yang keempat, ini Bapak Ibu yang butuh kita perhatikan. Hartanya, dari mana ia peroleh harta itu? Dan dipakai untuk apa? Dibelanjakan untuk apa harta itu? Jadi kalau sudah masalah harta Bapak Ibu, pertanyaannya 2. Dari mana harta itu diperoleh? Dan dipakai untuk apa? Dibelanjakan untuk apa? Hadis riwayat At-Tirmidzi. Oleh karena itu hadis ini sangat jelas sekali bahwa kualitas manusia yang akan diperhitungkan Allah adalah karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Demikian yang bisa saya uraikan ya ketika Nabi Muhammad itu diperlihatkan ada di Sidratil Muntaha, dan kemudian Nabi Muhammad itu dipersilakan oleh Allah untuk memasuki surga pada saat Nabi Muhammad itu diperjalankan oleh Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Terima kasih, saya serahkan kepada Pak Dwi Agus, dipersilakan Pak.